Mana nih? Selasa, Rabu, Kamis, bentar lagi udah mau lebaran. 8 Minus hari. 8 lah ya. Ini buat Bisita. Bisita nih. Iya, Oke, Bisita. ya. Ini Bisita. Kang Kebon, Kang Agung, ya kan? Iya. Terus ini Bisita ini. Kang Cuci, Kang Topan. Oh iya. Banyak banbanget dah bagi-bagiin. Oke. Terus ini anak-anak kecil kan 50.000, 50.000. Ini Mang Agung ya? Heeh. Oke, ini Mang Agung. 20.000. Ya Allah, sisa 10.000 Sisanya berapa? 10.000 doang. 10.000 doang. Yakin coba hitung lagi. Makan bakso aja nggak cukup, nggak sama Nah, minumnya ini kan itu. banyak banget yang dibagi. Nah, masalah Bisita aja kalau nggak pulang kampung, kalau nggak dibagi dia pulang kampung nggak balik-balik lagi. Oh iya bener, susah tuh nyari kayak gitu tuh. Terus apa? Jangan deh, biarin aja dikasih deh. Ini buat anak-anak kecil. Hai pagi, Mas, jangan diganggu dulu Mas. Saya lagi ngitung-ngitung pusing ini buat THR. Gaji udah dapat THR. Bapak, tar dulu. Ini Habis. emang urusan rumah tangga. Cuma ini Mas Safir ini mau bantu kita ngelola keuangan. Oh, bisa bantu Mas? Bisa, apa kabar Allah, Mas? insya Allah. Duduk, Allah, Mas. Allah, Silakan, Allah, 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 silakan. Allah. Jadi ini ngapain nih ceritanya? Ini saya ini lagi bagi-bagiin uang. Nih bawa nilai kan THR nih. Iya. THR udah dapat nih, mau dibagi-bagiin buat anak-anak kecil, asisten rumah tangga. Yang kerja di rumah, gitu. gitu. Tapi ini belum apa-apa. Saya hitung-hitung cuma 10.000 doang. Mas. Iya, Saya kesian 10.000 amat. doang. Jadi gini, kalau ngomong THR ya, Aha. THR itu kalau bisa bagi menurut prioritas-prioritasnya. Oke. gitu. Ini prioritas pertama nih ya. Prioritas pertama THR itu adalah untuk disisihkan untuk asisten yang bekerja di rumah. Tapi Pertama. Mas Pertama Safir banget. bisa, Mas Safir bisa bantu kita kelola. Ya itu dia, bisa. Oke, kalau gitu nanti pemirsa, nanti Anda akan diajari juga sama Mas Safir untuk Aha. bagaimana sih cara untuk konsultasi dan juga perencanaan keuangan, apalagi di THR ini. Jangan sampai kayak saya nih, bukannya THR bisa dapat banyak sisa, malah tekor. Malah tekor ya, jangan-jangan gajinya juga habis, jangan sampai Iya. aja ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Safir Senduk. Pemirsa, ada juga ada satu lagi bintang tamu, ada Intan Erlita tentunya ngobrol-ngobrol di sini, dan Anda boleh tanya-tanya bagaimana mengelola keuangan dalam rangka ini dia nih, THR, gaji, dan juga mau lebaran seperti ini ya. Ya. Di 021 314 1360 kita akan hadir sayang berikut ini di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Siapa yang gak kenal dengan financial planner yang satu ini, Safir Senduk. Dia sudah populer sejak tahun 1998 saat dirinya dan beberapa rekan mendirikan sebuah kantor konsultan keuangan bernama Safir Senduk dan Rekan. Sejak saat itu namanya melambung, apalagi setelah munculnya buku seri perencanaan keuangan keluarga yang ditulisnya pertama di Indonesia terbit. Safir Senduk kian dikenal masyarakat dan dia pun menjadi pembicara di seminar, pelatihan, dan sejumlah acara di media TV dan radio. Safir yang lahir di Jakarta 19 Desember 1973 ini mengaku ilmu perencanaan keuangan yang dikuasainya terbentuk secara otodidak dengan membaca banyak buku. Banyak tipsnya didengar dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk soal THR. Sesuai aturan pemerintah, minimal sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, perusahaan harus memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan. Banyak orang yang telah menerima THR. Persoalannya, bagaimana agar THR itu bermanfaat? Persoalannya adalah bagaimana caranya agar THR itu bermanfaat banyak, padahal THR bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kita. Sekali lagi saya ulangi lagi, barang koleksi bagus untuk investasi kalau dia memenuhi 1 dari 5 faktor sebagai berikut. Nomor 1 adalah limited edition, nomor 2 adalah kalau dibuatnya butuh kalian khusus, nomor 3 adalah mungkin dia pernah dimiliki oleh orang terkenal, nomor 4 adalah mungkin dia pernah dimiliki oleh orang yang kontroversial, atau yang kelima adalah kalau dia pernah berasal dari zaman tertentu. Mudah-mudahan dengan mengetahui 1 dari 5 faktor tadi, Anda bisa lebih tepat dalam memilih investasi pada barang koleksi. Sampai ketemu lagi.
itu dia. Safir Senduk Reza yang akan Betul. membantu kita untuk mengelola keuangan. Betul. Nah, Mas Iya. Safir, ini kan kita bulan ini tuh THR rata-rata barengan sama gaji. Betul. Ah. Ya. Nah, itu kadang kita suka terlalu betul kalap, Kalap. bagi-bagi tukar uang baru, Iya. buat bagi-bagi THR. Itu gimana sih memang sebenarnya cara pengelolaannya? Jadi kalau bisa yang namanya THR itu bagi menjadi 5 kelompok prioritas. Oke, 5 kelompok prioritas. Lima, ya. Yang pertama. Yang pertama, ini tentunya kita udah ada zakat, udah oke ya, pokoknya Iya. zakat Iya. oke, zakat fitrah, sedekah segala macam oke. Jadi yang pertama adalah untuk THR asisten yang bekerja di rumah. Tadi nyebut-nyebut nama tadi kan ya? Betul, Nyebut-nyebut nama siapa aja tadi? Bisita. Bisita, Mang Agung, Soalnya Kang takutnya Topan. nggak dikasih THR dia nggak balik-balik lagi. Gak balik-balik Iya. lagi. Jadi nomor 1 sisihkan untuk THR asisten yang kerja di rumah, itu yang pertama. Oke. Nomor 2 sisihkan untuk mudik. Untuk mudik. Untuk mudik kalau kita mudik. Iya. Kalau kita mudik ya, dan Aha. biasanya kita akan mudik kalau kita masih punya orang tua, Ya. Betul. kakek nenek, atau Iya. atau kita masih punya kakak tertua. Iya. Tapi kalau kita udah nggak punya kakek nenek lagi, udah nggak punya orang tua lagi, dan kita adalah kakak tertua, biasanya kita yang didatengin. Ya, betul. Betul. Oke ya. betul. Kemudian yang ketiga adalah sisihkan untuk pembelian bahan makanan. Pembelian Pada bahan saat makanan. karena kita perlu uang untuk bahan makanan untuk hari raya kan. Iya. Ya, lontong lah apa segala Iya. macam, Ketupat. ketupat dan lain sebagainya. Dan itu nggak kecil loh, lumayan ada makanan besar, Betul. ada Apalagi kalau kue-kue. tiap lebaran tuh ada daging-daging kan mahal sekarang Iya. daging Daging 80.000. mahal, kemudian ya, kue-kue itu juga kue-kue kering kan Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya, iya. Dan kadang-kadang mesennya karena harus dari jauh hari. Benar. Kemudian yang keempat itu adalah sisihkan untuk amplop Amplop. buat keponakan, Keponakan, ya, dan ya. libur jalan-jalan keluarga. Karena biasa setelah lebaran kan ada libur lebaran tuh. Iya. Iya, Ya. kecil-kecil, totonya banyak. Atau banyak Iya. gitu ya, itu yang keempat. Dan nomor 5 untuk belanja pribadi. Karena biasa menjelang lebaran ada namanya belanja pribadi. Beli baju yuk di Ya. sini ya, beli ini ya. Lumayan nih kita beli baju koko satu, Iya, itu beli benar. itu belanja pribadi. Itu khusus THR ya. Khusus THR. Jadi si gaji ini bisa kita amankan. Jadi, nah gaji itu sebetulnya nggak aman juga. Kenapa? Oh, Karena gitu. pada saat Ramadan itu biasa pengeluaran kita meningkat 2 kali dibanding bulan biasa. Betul, setuju. Iya, Apalagi benar. kita banyak diskon ya akhir-akhir ini kan. Betul. Banyak yang namanya godaan midnight sale. Betul. Karena menjelang yang namanya Ramadan ini bilangnya midnight sale, sale di mana-mana, cuci gudang, nggak taunya jebol itu kantong. Gak tau Mas. dijebol udah gitu, Iya. kadang-kadang harga udah dinaikin dulu lagi. Iya. Harga dinaikin baru Itu di gimana sale. tuh caranya tuh supaya kita nggak tergiur dengan mudah? Jadi karena pengeluaran udah meningkat 2 kali, maka sebetulnya gaji kita kepake plus THR juga kan begitu Iya. kan. Jadi nah sebenarnya kalau misalnya kita tidak bisa betul-betul menghindar dari apa yang namanya mall, itu nggak bisa. Iya. Tapi kita harus betul-betul bisa fokus membedakan apa yang betul-betul kita butuh sama yang kita inginkan. Dan biasanya kalau kita datang ke sebuah mall, semua yang tadinya ingin rasanya jadi butuh semua. Oke. Betul. Biasanya nih kalau misalnya kita ngelihat ya orang-orang kebanyakan gitu Iya, lah ya iya. yang dapat THR plus juga dengan gaji mau lebaran, kesalahan mereka tuh apa sih Mas? Kesalahan mereka tuh adalah dari 5 prioritas tadi, mereka belum menyisihkan untuk THR asisten yang bekerja di rumah, uangnya dipakai semua untuk belanja pribadi. Iya, setuju. Padahal belanja pribadi kan sebaiknya untuk kita sendiri kan nanti lah ya gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang kita sisihkan dulu untuk amplop, tapi untuk mudik jadi dananya jadi kurang gitu. iya. Ini hal-hal seperti ini. Kemudian kesalahan lain kadang-kadang mereka nggak ngitung. Kita kadang-kadang suka nggak ngitung dulu. Jadi karena kita nggak ngitung, begitu kita dapat duit banyak, ya sudah dia habis begitu saja. Habis gitu aja. Nah, Jadi memang skala prioritas tuh sangat penting ya ketika mendapatkan THR. Pertama asisten rumah tangga dulu. Betul. Iya. Kemudian kedua mudik. Mudik. Bahan makanan. Iya. Amplop untuk Betul. keponakan-keponakan dan jalan-jalan libur lebaran mereka nanti. Oke, dan baru belanja pribadi. keperluan Oke. pribadi kita. Nah, pemirsa sekali lagi kita ingatkan, nanti kita buka segmennya di 021 314 1360 ya. Boleh telepon-telepon nih, pasti banyak nih pemirsa di rumah yang selama ini bertanya-tanya, aduh saya mesti ngapain sih dengan uang-uang ini gitu ya. Uang ada, tapi kok kayaknya habis-habis lagi. Betul. Gitu ya Zaya. Nanti kita buka segmennya, tapi dicatat dulu nomor teleponnya ya. Kemudian Mas, ini kalau misalnya mau menyiasati gitu kan, ya kan tidak semua orang Iya. punya gaji yang memang betul-betul banyak atau Iya. besar gitu. Nah, bisa nggak sih apa untuk mudik dicicil dari 11 bulan sebelumnya? Dicicil sedikit jadi pas lebarannya nggak berat. Iya. Gitu. Alangkah lebih baik bahwa yang namanya pengeluaran pada saat hari raya gak hanya untuk mudik, emang dicicil dari jauh hari. Karena gini, lebaran adalah sebuah momen di mana itu setiap tahun pasti terjadi. Iya. Contoh misalnya gini, kita misalnya punya anak kita lahir tahun 2010. Kalau anak kita lahir tahun 2010 berarti sudah jelas dia masuk SD tahun 2016. Iya. Itu pasti mutlak. Lah kok masih ada
ada aja yang bilang 2016, aduh saya nggak punya uang buat anak masuk SD. Kemana aja Kemana gitu aja, ya. padahal dia udah tahu anaknya pasti masuk SD tahun 2016 karena lahir 2010. Nah, Lebaran juga gitu, kita pasti tahu bahwa Lebaran pasti akan terjadi tiap tahun. Iya. Jadi ya sudah, untuk Lebaran tahun berikutnya siapkan dari jauh hari. Tapi ketika ada pikiran-pikiran, nanti aja lah rezeki ada yang ngatur. Kalau misalnya kita berpikiran kayak gitu gimana? Itu nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pikiran seperti itu. Bener, rezeki ada yang ngatur, bener. Tapi jangan sampai pikiran seperti itu bikin kita nggak usaha. Karena banyak orang mereka berpikir seperti itu, jadi dia nggak usaha sama sekali. Udah tenang aja, nggak usah usaha, rezeki ada yang ngatur. Iya sih, mudah-mudahan nanti pas saat Ramadan ada yang taruh uang depan kamu, tapi itu nggak akan terjadi. Oke. Kita Jadi berpikir memang begitu harus boleh, tapi dipikirkan dulu usaha begitu ya. perlu dan kita siapkan dari jauh hari. Betul. Oke. Nah, itu dia pemirsa salah satu Semakin caranya. seru ya, Saya pembahasan sebenarnya ini pengen seru banyak banget loh, bener-bener. Apalagi ketika biasanya nih, mungkin ketika masa lebaran itu uang udah habis duluan. Nah, pasca lebaran nih kita udah nggak punya uang. Itu yang lebih gimana parah caranya pasca ya? lebaran. Kavia, kayaknya dari tadi jidatnya udah mengkerenyit mau nanya. Abis iklan ya, nanya ya, boleh ya. Pemirsa nanti balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol soal THR dan juga uang-uangan ini. Hanya di Intermezzo, Banyak info, gak bikin kepo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah